Halo guys, selamat datang di channel gua, Muhammad Rio Aldino. Dan sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini untuk ditonton. Karena sebenarnya sekarang gue mau bahas terkait 27 hal yang udah gue pelajarin selama 27 tahun hidup. Karena kebetulan gue baru aja berulang tahun ke 27. So, video ini gue buat terinspirasi dari Bang Raditya Dika yang sebelumnya pernah upload video terkait 40 pembelajaran hidup yang ia terima selama 40 tahun hidup. So ya, kalau ada kesamaan beberapa poin ya dengan Bang Raditya Dika, berarti memang gue sepakat dengan poin-poin tersebut dan memang terjadi di kehidupan gue selama 27 tahun terakhir. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi ataupun jadi nilai positif untuk kalian yang menonton. Oke, poin pertama adalah nggak apa-apa untuk cut off orang-orang atau circle yang udah nggak relevan dengan diri gue atau kalian. Hal ini udah gue lakukan karena gue semakin sadar, semakin dewasa itu circle atau pertemanan itu semakin sempit. Jadi gue benar-benar harus memilih, even orang-orang pun memilih layak atau nggak sih gue berteman dengan suatu circle. Jadi ya nggak apa-apa teman gue sedikit asal berkualitas. Jadi itu poinnya, yang bisa menguatkan dan juga memberikan support, saling support satu sama lain. Poin kedua, nggak semua orang itu suka sama gue. So, nggak semua hal di dunia ini bercerita tentang gue sadari hal itu. Jadi ya gue nggak harus membuat orang-orang itu suka sama gue. So, just let it flow. Lakukan apapun yang gue senangi asal itu positif dan tidak merugikan orang lain. Tanpa tujuan untuk menarik perhatian orang-orang yang seharusnya nggak gue lakukan gitu. Ketiga, hidup dengan keputusan yang gue buat sendiri. Jadi gue belajar sekarang untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup itu berdasarkan pikiran dan juga intuisi yang ada dalam diri gue, tidak dari dorongan atau paksaan orang-orang lain di sekeliling gue gitu. Jadi gue bisa menjalani keputusan tersebut dengan tenang dan damai. Ya apapun itu, baik itu pekerjaan, karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Keempat, sabar buah ketenangan. Jadi gue selama 27 tahun terakhir berevolusi dari orang yang gak sabaran sekarang menjadi lebih wise atau lebih sabar dalam menerima situasi apapun. Jadi ya baik itu hal positif atau negatif, terutama hal negatif, gue akan terus bersabar dan yakin kalau setiap masalah ada solusinya. Poin kelima, ikhlas buah keberuntungan. Jadi ya dalam hidup pasti kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan atau hal-hal yang kurang mengenakan. Solusi gue adalah gue belajar untuk lebih ikhlas, lebih tawakal kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, dan ini ada relasinya dengan poin sebelumnya itu tentang kesabaran. Jadi gue jadi lebih ikhlas hidup di umur 27 tahun ini. Poin keenam, berpenampilanlah sesuai dengan gaya atau kesukaan lo, tidak untuk orang lain gitu. Dalam konteks ini gue belajar untuk memakai apapun yang ada di dalam diri gue, baik itu pakaian, outfit, dan lain sebagainya, itu berdasarkan karakter gue, apa yang gue suka, tidak untuk orang lain. Gue tidak berdandan untuk orang lain selama apa yang gue pakai itu sopan dan pantas. I just do it. Jadi ya gue tenang dengan apa yang gue gunakan gitu. Poin ketujuh, jangan ngambil keputusan apapun saat lagi emosi, terutama lagi marah atau sedih, karena keputusan-keputusan ini seringkali membuat result yang tidak mengenakan ke depannya. Jadi ketika akan mengambil keputusan, pastikan suasana hati lagi tenang, riang, dan positif. Poin ke-8, nggak apa-apa traveling sendirian. Ini udah gue terapin dari zaman gue kuliah. Gue hobi banget solo travel, bukan berarti gue menutup kemungkinan untuk traveling dengan teman-teman lainnya. Karena terkadang solo travel itu lebih membuka knowledge gue, lebih mengasah kemampuan survive gue, menambah networking gue. Mau nggak mau gue harus kenal dengan orang-orang baru di perjalanan. Jadi nggak apa-apa untuk traveling sendirian, even kalian introvert. Ini akan jadi satu hal yang challenging. Poin ke-9, jangan mudah disetir oleh pihak manapun. Ya sebisa mungkin jadilah orang yang wise, jadilah orang yang jujur dalam melakukan apapun. Yang penting tindakan yang kalian lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma yang ada. Yang penting tetap punya pendirian lah. Itu yang gue coba lakukan. Poin ke-10, jangan terjebak dengan zona nyaman. Ini biasanya kerap terjadi di sebagian besar orang, termasuk gue sendiri yang sempat terjebak di zona nyaman, terutama di lingkup pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari. But I break the rules. Jadi gue memutuskan untuk
keluar dari pekerjaan gue sebelumnya setelah 2 tahun lebih bekerja, dan gue memutuskan untuk nganggur beberapa bulan, dan akhirnya gue dapat pekerjaan sekarang ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillah step-step ini ya gue jalani dengan baik ya, ups and down-nya dapet. Yang penting keluar dari zona nyaman dan temukan value lain dari diri gue, terutama dalam bidang karir. Poin ke-11, nggak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya jatah sukses dan gagalnya masing-masing. So ya fokus dengan diri sendiri aja gue sekarang. Jadi ya gue nggak perlu memikirkan apa yang orang lain capai. Paling yang gue jadikan acuan adalah jadikan itu motivasi untuk gue turut sukses juga gitu. Poin ke-12 cukup relate dengan poin sebelumnya, yaitu fokus pada pertumbuhan dan perkembangan diri. Jadi gue ini orangnya tipikal orang yang nggak bisa diam dan cukup produktif. Jadi setiap saat itu gue nyari cara gimana caranya buat terus upgrade kemampuan, skill, terutama di bidang yang gue sukai, yaitu digital media. So selalu cari cara untuk cari knowledge baru, insight baru, dan juga pengalaman-pengalaman baru di dalam hidup. Poin ke-13, jadilah produktif dan terjadwal. So dari pertumbuhan dan perkembangan diri tadi, gue terus berusaha untuk jadi orang yang produktif dan lebih terschedule. Jadi gue tahu setiap hari itu mau ngapain, di jam berapa, dan bersama siapa gitu. Jadilah orang yang lebih terorganisir, dan gue sudah mulai menerapkan hal ini dari beberapa tahun terakhir. Poin ke-14, jangan ikut bergosip. Agak susah memang, karena memang mayoritas obrolan teman-teman gue ataupun orang-orang Indonesia pada umumnya itu suka banget ngomongin orang lain, terutama hal-hal yang seharusnya nggak diomongin. Jadi sebisa mungkin gue mau perlu pada kurangin untuk melakukan hal-hal seperti ini, kecuali membicarakan hal-hal yang positif. Poin ke-15, olahraga itu wajib. Dalam beberapa tahun terakhir, gue fokus banget dan cukup konsisten dalam berolahraga, terutama gym, futsal, badminton, dan lain sebagainya. Even gue juga sebelumnya mantan atlet karate, meskipun di daerah gitu. Gue rasa olahraga ini adalah part terpenting dalam hidup ya, yang menjaga kebugaran dan juga maintenance physical condition kita sampai tua nantinya. Jadi harus berolahraga. Poin ke-16, makanlah makanan yang sehat. Ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya, yaitu berolahraga. Untuk menunjang tubuh yang prima, pastinya harus dengan asupan yang bergizi dan sehat juga. Dan gue juga udah mulai mengurangi untuk makan junk food, karena menurut gue kesehatan atau makan sehat ini adalah investasi hidup jangka panjang. Poin ke-17, hidup harus punya hobi. Kalau gua atau lu pada ngerasa hidup ini sangat membosankan karena rutinitas yang ada, cobalah untuk terus cari hobi yang menyenangkan lainnya, hobi baru. Contoh sekarang, gua lagi hobi banget untuk renang. Even gua nggak terlalu lancar berenang, tapi gua seneng banget karena bisa belajar skill baru atau mempunyai hobi yang baru. Biar hidup lebih berwarna, guys. Poin ke-18, baca buku minimal 30 menit sehari. Dan ini udah gua coba lakukan dalam beberapa bulan terakhir, dan gua cukup enjoy melakukannya karena gue terkadang bisa lepas sejenak dari media sosial atau internet, karena gue yakin banget buku ini tetap jadi sumber ilmu yang relevan banget untuk kehidupan sampai kapanpun gitu. Jadi kalau bisa baca buku, guys, ya even itu buku non fiksi ya kalau bisa, ataupun kitab-kitab suci agama kalian masing-masing. Poin 19, harus punya short and long term life goals atau life purpose. Ini penting banget buat gua atau kalian tahu arah hidup kalian ke depannya itu gimana, biar nggak abu-abu. Contoh short term kalian mau berbuat apa, long term kalian mau karir seperti apa. Jadi kalian udah tahu mind mapnya gimana. Poin ke-20, jangan malu mengakui kesalahan. Jangan terlalu menjadi orang yang keras kepala. Kalau kalian salah ya akui salah, jangan bersih tegang. Kalau kalian benar ya buktikan kebenaran kalian. Dan ini gue coba lakukan ketika gue merasa gue melakukan kesalahan. Gue pasti minta maaf ke orang yang gue sakiti ataupun tidak sengaja gue berbuat kesalahan. Yang penting gentle gitu, mengakui kesalahan. Poin ke-21, jangan takut untuk nggak dapat jodoh. Gue sekarang juga masih single dan masih mencari jodoh. Memang jodoh di tangan Tuhan, yang penting kita tetap ikhtiar cari yang terbaik untuk diri kita masing-masing. So jangan takut untuk nggak dapat jodoh. Yang penting adalah kita atau gue terus untuk melakukan upgrade diri, pengembangan diri agar menjadi manusia yang lebih berkualitas untuk pasangan kita nanti. Poin ke-22, jangan balas dendam dengan kejahatan. Kalau ada orang yang nyakitin kita, jangan kita balas dengan hal yang jahat juga.
Ya, buat suatu hal yang lebih baik, berikan balas dendam yang baik ke orang yang telah menyakiti kita, karena terkadang hal ini bikin mereka sadar kenapa mereka dulu bisa-bisanya nyakitin kita gitu. Jadi nggak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan, dan ini selalu gua lakukan biar nggak nambah musuh juga sih. Poin ke-23, kalau gagal coba lagi. Gua benar-benar jadi orang yang sangat resilient sekarang. Gua mengalami banyak kegagalan dalam hidup, baik itu dalam karir, pekerjaan, ataupun pendidikan. Gua ditolak beasiswa yang sama 5 kali berturut-turut, dan gue tetap nyoba sampai hari ini karena gue yakin gue pengen benar-benar memberikan dampak setelah lulus dari S2 ataupun beasiswa yang akan gue daftar nantinya. Jadi kegagalan itu bukan akhir, coba lagi. Selama ada peluang ya you will get that place lah. Poin ke-24, bisa pegang komitmen. Terutama buat laki-laki, gue sebisa mungkin gue selalu menjaga komitmen yang udah gue buat dengan orang lain tentunya, agar terus menjaga trust, kepercayaan orang tersebut kepada gue, terutama dalam pekerjaan ataupun konteks-konteks profesional. Jadi tetap harus pegang komitmen dan menepati janji. Poin ke-25, jadilah orang kaya biar bisa bantu banyak orang. Ini masih gue lakukan sampai sekarang. Gue belum kaya, gue masih biasa aja. Kenapa gue pengen jadi orang kaya? Biar gue bisa bantu banyak orang gitu. Even gue bisa buka lapangan pekerjaan atau memberikan sedekah dan lain sebagainya. Karena nggak enak jadi orang susah itu guys, asli. Poin ke-26, selalu kabarin keluarga ataupun orang tua di rumah terkait kondisi kalian atau kondisi gue saat ini. Ini penting banget karena mereka adalah support system dalam segala hal yang gue lakukan. Poin ke-27 sekaligus yang terakhir adalah jangan pernah jauh dari agama dan Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Hidup tanpa Tuhan, tanpa agama sama saja ya tidak berguna menurut gua. Biar kita tetap ada arah dan pandangan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itulah 27 hal yang udah gue pelajarin selama hidup 27 tahun terakhir. Kalau versi kalian gimana? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton.